Halo semuanya, perkenalkan saya Rosalina Dulistiana, NIM 2403102147. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai profil perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia. Langsung saja. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi semen, beton siap pakai atau ready mix concrete, dan agregat. Produk utamanya dikenal dengan nama semen 3 roda yang sudah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada tahun IPO dan kode saham. Indosemen resmi melakukan penawaran saham perdana atau IPO pada tahun 1989. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham INTP. Selanjutnya, produk unggulan dan segmen bisnisnya meliputi semen berbagai tipe untuk keperluan konstruksi, beton siap pakai untuk proyek-proyek pembangunan, dan agregat sebagai bahan pendukung konstruksi. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam mengembangkan produk-produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada ringkasan performa tahun 2024. Tahun 2024 ini menjadi tahun yang positif bagi Indosemen karena pendapatan perusahaan naik menjadi 18,5 triliun rupiah. Laba bersihnya tercatat sebesar 2 triliun rupiah, serta market share-nya meningkat dari 26,7% menjadi 29,2%. Peningkatan ini didukung oleh efisiensi biaya produksi dan distribusi, serta kenaikan penjualan domestik dan RMC. Selanjutnya ada logo tagline perusahaan. Logo dari Indosemen menampilkan simbol dari kekuatan dan kualitas. Tagline perusahaan juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan kualitas terbaik. Selanjutnya ada foto produk, pabrik, dan iklannya. Produk utamanya seperti semen 3 roda yang sangat dikenal masyarakat. Perusahaan juga memiliki banyak pabrik modern serta iklan yang sering ditampilkan di berbagai media. Berikut grafik saham perusahaan Indosemen. Jika kita melihat grafik saham INTP, tren pergerakannya relatif stabil dan cenderung positif selama tahun 2024. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan dan prospek masa depan yang cerah. Kestabilan ini menjadi salah satu daya tarik bagi para pemegang saham jangka panjang, terutama di sektor infrastruktur dan pertumbuhannya terus didorong oleh pemerintah. Selanjutnya ada media coverage dan publikasi. Indosemen secara rutin menjadi sorotan berbagai media berbagai media nasional seperti Kompas, Bisnis Indonesia, dan CNBC. Terutama dalam topik-topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan, ekspansi bisnis, dan isu lingkungan. Perusahaan juga aktif dalam menyampaikan informasi melalui website resmi dan media sosial, khususnya terkait kegiatan CSR, program keberlanjutan, dan laporan tahunan. Atas komitmennya terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial, Indosemen telah menerima berbagai penghargaan nasional yang memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang peduli terhadap masa depan. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visi Indosemen adalah menjadi perusahaan semen terbaik dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk mewujudkan misi tersebut, perusahaan menjalankan misi sebagai berikut.
yaitu menyediakan produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar nasional dan internasional. Selanjutnya, menjaga efisiensi dalam operasional dan proses bisnis, serta berkontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan. Visi misi ini menjadi fondasi utama dalam setiap langkah strategis perusahaan tersebut. Selanjutnya ada struktur kepemilikan. Mayoritas saham Indosemen dimiliki oleh Heidelberg Cement Group, yang merupakan salah satu grup industri semen terbesar asal Jerman. Sementara itu, sisanya dimiliki oleh publik melalui Bursa Efek Indonesia. Menariknya, pada tahun 2024, perusahaan juga melakukan buyback saham sebanyak 81 juta lembar sebagai strategi untuk menjaga nilai saham dan meningkatkan kepercayaan investor. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perusahaan besar seperti Indosemen berperan dalam pembangunan nasional, serta menghadapi tantangan industri ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.